Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Risya Fanandese, NPM 2384205013. Mahasiswa Prodi FKIP Biologi dari Universitas Sintu Maroso Poso. Di sini saya akan membahas dua teori dalam materi belajar dan pembelajaran mengenai pengertian, kelebihan, dan kekurangan, dan juga penerapannya dalam pembelajaran dari teori yang pertama yaitu kognitif dan yang kedua sibernetik. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu teori kognitif atau belajar dengan proses mental. Menjelaskan bahwa belajar adalah proses mental yang aktif di mana individu memproses informasi, membangun pengetahuan, dan mengubah perilakunya. Contoh konkretnya yang bisa saya ambil, bayangkan otak Anda seperti komputer. Contohnya, informasi adalah data yang masuk seperti materi pelajaran, pengalaman, dan observasi. Terus proses mental adalah cara Anda mengelola informasi seperti dengan memperhatikan, memahami, mengingat, menganalisis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, pengetahuan adalah hasil dari pemrosesan informasi seperti fakta, konsep, dan pemahaman. Perubahan perilaku adalah hasil dari pengetahuan baru seperti menyelesaikan tugas dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih baik, menunjukkan keterampilan baru. Dan selanjutnya teori ini juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Nah, di sini akan saya bahas mengenai kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan teori kognitif adalah pembelajaran, mendorong pembelajaran aktif, meningkatkan pemahaman mendalam, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memfasilitasi pembelajaran individual, mempersiapkan pembelajaran untuk dunia nyata. Dan kekurangan teori kognitif dalam pembelajaran, teori kognitif lebih fokus pada proses mental internal pembelajaran seperti bagaimana mereka memproses informasi dan membangun pengetahuan. Hal ini dapat mengabaikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembelajaran seperti lingkungan belajar, interaksi sosial, dan faktor budaya. Nah, selanjutnya penerapan teori kognitif dalam pembelajaran menuju proses belajar yang efektif. Teori kognitif menawarkan berbagai strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan berpusat pada pembelajaran. Berikut beberapa contoh penerapannya. Pendekatan berpusat pada masalah. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak untuk bekerja sama dalam proyek yang bermakna dan menantang untuk menyelesaikan masalahnya yang nyata. Seterusnya, pembelajaran kasus. Siswa menganalisis studi kasus yang kompleks untuk memahami berbagai perspektif dan mengembangkan solusi. Dan juga debat dan diskusi. Siswa berdebat dan berdiskusi tentang berbagai topik untuk mempraktikkan pemikiran kritis dan komunikasi yang efektif. Sekian mengenai teori kognitif. Sekarang saya akan membahas materi yang kedua, yaitu teori sibernetik. Teori sibernetik adalah teori lintasan bidang yang mempelajari tentang sistem, kontrol, dan komunikasi pada organisme hidup, mesin, dan organisasi. Teori ini berkaitan dengan bagaimana sistem tersebut dapat menerima informasi, memproses informasi, dan merespon berdasarkan informasi tersebut. Dalam ranah pendidikan, teori sibernetik melahirkan teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi. Nah, berikut adalah beberapa konsep penting dalam teori belajar sibernetik. Contohnya, informasi.
merupakan segala bentuk data atau pengetahuan yang diterima oleh pembelajar. Seterusnya proses pengolahan informasi, seperti pembelajar memproses informasi yang diterima melalui kegiatan seperti mengamati, memahami, menganalisis, dan menyimpan informasi tersebut. Nah, umpan balik atau feedback, informasi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam memahami konsep umpan balik ini digunakan untuk menyesuaikan proses belajar. Seterusnya adaptasi. Adaptasi seperti pembelajaran menyesuaikan perilakunya atau cara berpikir berdasarkan informasi yang diterima dan yang diproseskan. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran adaptif seperti materi belajar dan kegiatan latihan disesuaikan dengan kemampuan dan kemajuan belajar masing-masing. Selanjutnya penekanan pada proses belajar, yaitu fokus tidak hanya pada hafalan tetapi juga pada bagian siswa memproses informasi dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Nah, sekarang saya akan membahas kelebihan dari teori sibernetik. Kelebihannya seperti menekankan pentingnya keterlibatan aktif pembelajaran dalam proses belajar, mendorong pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, memfasilitasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan kekurangan teori ini seperti terlalu mementingkan aspek kognitif seperti proses berpikir, dan kekurangan memperhatikan aspek efektif atau emosi dan psikomotorik atau keterampilan dalam belajar, dan juga memerlukan perangkat teknologi yang memadai untuk menerapkan